Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, fatiris samawati wal ardin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini, subuh hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk bisa menjalani Ramadan sampai akhir. Kita bisa talabul ilmi di akhir Ramadan ini. Semoga semuanya menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Ramadan akhir seperti ini, atau hari terakhir Ramadan seperti ini, ada beberapa hal yang sayugianya kita bisa jalankan. Itu minimal ada 3. Ini kita memang, ini paling unik nih. Di mana-mana udah libur pengajiannya. Saya juga libur. Jadi kita saya nanya, aku mau ada isi kajian. Mau pengajian di mana jam hari gini? Itu Pak Khairul semangat sekali begitu. Kan di mana udah pada libur? Iya, ini khusus gitu. Tapi tadi malam juga saya nutup pengajian di masjid saya, pengajian yang tarawih itu. Itu juga menjadi bagian kebiasaan di masjid saya biasanya mengutup pengajian tarawih itu. Nah, minimal di akhir seperti ini ada 3 hal yang harus kita lakukan atau ada pada kita. Yang pertama adalah ngecek situasi batin namanya, atau situasi hati di akhir Ramadan. Yang kedua adalah evaluasi terhadap seluruh aktivitas Ramadan, atau mungkin bahasa di perusahaan itu mengevaluasi kinerja Ramadan. Yang ketiga adalah program pasca Ramadan. 3 ini semoga cukup ya dengan waktu yang ada. Jadi yang pertama mengenai situasi hati di hari terakhir atau saat-saat terakhir Ramadan, itu ibarat orang yang sedang mau menyelesaikan ujian. Ada beberapa tipe keadaan yang menimpa orang. Saya catat itu ada 3. Yang pertama, orang yang nggak punya rasa apa-apa. Itu mirip kalau di main bola. Itu ada sejumlah orang di area lapangan itu, yang di menit-menit terakhir itu ya dia normal aja. Kira-kira siapa yang normal aja, yang nggak ada rasa takut dan nggak, siapa mereka? Intinya orang yang tidak punya koneksi psikologis terhadap permainan. Dia bukan pemain, dia juga bukan pemain cadangan, dia tidak supporter. Ya tadi ya bisa pedagang yang tidak pro, penjaga pintu gerbang ya. Kalau dia nggak punya koneksi terhadap permainan, dia nggak akan deg-degan. Nah, itu bisa menimpa di antara kita. Akhir Ramadan itu ya nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena kita memang nggak punya hubungan psikologis dengan Ramadan. Itu ibarat itu namanya anak bawang. Tahu anak bawang ya? Pernah nggak istilah anak bawang itu? Anak bawang itu orang yang ada di area tapi nggak dianggap siapa-siapa sebenarnya. Supporter aja itu deg-degan kalau sudah injury time itu. Apalagi misalnya Jackmania itu atau misalnya siapa tuh yang deg-degan itu? Bobotoh. Atau misalnya si Surabayaan itu. Bonek, Jackmania, Bobotoh. Itu orang paling deg-degan di injury time itu. Lebih deg-degan daripada kipernya.
Nah, artinya kalau ada mukmin di akhir seperti ini, injury time kayak gini, nggak ada situasi apapun, jangan-jangan dia bukan pemain cadangan, juga bukan supporter. Jadi engkau siapa sebenarnya? Pedagang asongan atau siapa? Nggak terlibat apapun dengan Ramadan, bisa jadi. Karena kalau terlibat sekecil apapun, dia pasti punya rasa. Entah apa. Supporter aja punya perasaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang kepedean bahwa dia bakal menang. Itu mungkin kira-kira Jackmania lah kira-kira gitu. Pokoknya yakinlah amalnya diterima gitu. Dosanya diampuni. Nggak ada rasa cemas sekalipun. Itu namanya orang kepedean. Kalau dalam sejarah orang yang pernah nyertai Rasulullah, yang kayak gini justru sifatnya orang munafik. Orang munafik itu di konteks amal kepedean. Dia merasa amalnya banyak dan Tuhannya nggak ngerti tentang dia. Gitu. Pokoknya dia ngerasa pede aja. Makanya dia gagah aja bikin alasan semaunya. Karena bagi dia itu sudah mengcover. Nah yang ketiga, itu justru biasanya menimpa pemain inti. Yang paling deg-degan siapa itu? Siapa itu? Yang ngelat pelatih. Dan semua yang sangat terlibat, semakin intens keterlibatannya, semakin deg-degan dia. Itu namanya harapan dan kecemasan. Orang di detik-detik itu ada berharap betul segera gol dan cemas betul kena gol. Semakin intens hubungannya dengan permainan, itu semakin tinggi tingkat deg-degannya. Baik deg-degan harapan atau deg-degan kecemasan. Semakin tidak intens, semakin nggak ada deg-degan. Nah, itu yang digambarkan salafus soleh. Kenapa salafus soleh itu kalau akhir berarti ini ada yang nangis, ada yang doa terus. Kan sebagaimana saya sampaikan di pas pengantar itu, mereka kalau pasca Ramadan itu kan doa supaya amalnya diterima 6 bulan. Dan setelah berdoa supaya amalnya diterima, itu doa lagi supaya dapat Ramadan lagi. Jadi 12 bulan itu punya intensitas hubungan dengan Ramadan. Itu berarti dia pemain inti kalau kayak gini nih urusannya. Ini pemain inti, kira-kira kapten lah ini kira-kira. Orang yang punya hubungan sangat intens dengan sebuah permainan, itu pasti suasana kayak gitu. Nah, berharap kita itu punya rasa itu di akhir Ramadan. Punya harapan yang tinggi kepada Allah dan sekaligus punya kecemasan atau rasa takut yang tinggi kepada Allah. Apa harapannya? Harapannya yang pertama, semoga amalnya diterima. Jadi kita memang akan doa terus, semoga Allah amal kita diterima. Taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sa'ira a'malina. Berharap tidak ada satupun yang kita amalkan itu ditolak. Ya Allah, sekecil apapun yang kita kerja, semoga diterima. Apalagi amal kita kan rata-rata kecil. Tilawah baru setengah jam juga udah pakai PPO kan. Atau PPO nggak sih? Nggak ngerti PPO, berarti anak muda semua di PPO. Pak Khairul doang yang tertawa, karena yang tahu PPO. Remason itu setelah PPO ya. Terus ada namanya, adiknya namanya obat kampak. Cap kampak. Masih ada cap kampak sekarang. Jadi berharap betul sekecil apapun amal kita Allah terima. Berharap lagi nomor 2 harapannya diterimanya itu dengan nilai tinggi, yakni dikasih bobot tinggi. Karena amal itu kan diterima nanti dikasih bobot oleh Allah.
Ada yang dibalas 10, 700 sama tak berihinga. Makanya ada doa thaqil mawazina, beratkanlah timbangan amal kami, gitu. Jadi minta diterima, minta menjadi pemberat amal, berarti bobotnya berat. Yang ketiga, berharap dosa kita diampuni. Allah, ini termasuk yang paling inti, diampuni dosa. Ya kalau Ramadan nggak diampuni, terus di bulan apa lagi kita dapat ampun? Gitu. Ada sebuah riwayat, tapi ini tahu ini sahih tidaknya. Tapi masyhur, raghima anfu mri'in man kana Ramadan man asha fi Ramadan au man shoma Ramadan walam yughfar lah au kama qala. Celakalah, kira-kira artinya celaka, atau raghima anfum itu hidungnya tertampar, yakni rugi gitu. Orang yang puasa di bulan Ramadan tapi dosanya nggak diampuni, ini berarti puasanya ngawur. Kalau Ramadan yang sudah ada program pengampunan, kita dapat pengampunan, ya berarti mau dapat pengampunan kapan? Kalau lagi sekarang pengampunan pajak, ya nggak bisa dapat pengampunan pajak, berarti mau pengampunan kapan? Ada kesempatan pengampunan pajak aja, ya nggak dapat. Karena saking teledornya. Kamu nggak ke Samsat? Enggak lah, kan ada pengumuman. Ya tahu sih ibu. Kapan terakhir? Kemarin. Lewat sudah. Ya berarti sangat teledor. Teledor itu kalau orang Jawa bilangnya dilewer. Tahu dilewer itu? Itu kakaknya teledor. Itu kalau kuping nggak nempel aja hilang. Nah, itu kayak gitu. Jadi orang yang nggak pernah konsen terhadap keadaan. Nomor 4, berharap dapat hadiah takwa. Jadi bukan sekedar dosanya diampuni, amalnya diterima dengan bobot tinggi, tapi minta, berharap dapat hadiah takwa. Saya suka nyebut hadiah takwa karena memang sifat-sifat baik itu hadiah dari Allah SWT, pemberian dari Allah. Kan dicanangkannya la'allakum tattaqun. Nah, kita mohon Allah berikan kepada kita takwa. Makanya ada doa, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Hafal nggak Bapak itu doanya? Yang hafal dapat hadiah umroh dari ketua DKM atau dapat bos bistro, bos dapat hadiah. Allahumma ati nufusana taqwa, ya Allah berikan kepada jiwa kami sifat takwanya. Wa zakkiyat khair man zakkah, dan bersihkan jiwa kami, engkau sebaik-baik membersihkan hati kami. Anta waliyuha maulah, engkau yang mengurus jiwa kami dan yang menanggung jiwa kami. Jadi minta ati nufusana taqwa. Karena kan Allah Ta'ala alhamaha fujuraha, Allah ilhamkan pada jiwa itu sifat fujurnya bahasa takwanya. Kita minta dapat ilham takwa, dapat hadiah takwa. Dan sederet harapan merupakan kelanjutan daripada itu. Misalnya juga kita langsung minta nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu juga bisa tempelkan di harapan di akhir Ramadan. Minta ridhonya Allah dan minta surga. Karena ujung semua dari itu adalah ke situ. Dan doa nas'aluka ridhaka wal jannah itu doa yang populer dibaca di semua ibadah. Pasti akan ada nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Karena itu doa ma'thur. Jadi kita berharap betul itu. Nah, yang jadi khawatir kalau kita nggak punya situasi batin apapun, ngarep enggak, takut enggak. Jadi normal aja. Yang dipikir apa? THR. Dan tadi malam katanya THR-nya udah pada habis kayak THR-nya. Berarti kita nggak punya hubungan psikologis dengan permainan. Jadi kita kayak anak bawang atau kayak penonton. Penonton aja masih punya hubungan kalau Jackmania kan. Bersamaan dengan harapan itu, kita juga takut akan beberapa. Takut kebalikannya terjadi. Karena nggak ada jaminan kan amal kita diterima.
Apa jaminannya amal kita diterima? Kisah-kisah tentang amal yang ditolak nggak sedikit. Bahkan terkadang sering amal-amal yang tampak besar ternyata nggak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir, kita takut yang pertama amal kita ditolak. Sama sekali enggak. Kan nanti kalau dihisab itu kan, waktu hisab itu kan memang isinya cuma dua. Terhadap amal baik itu diterima atau ditolak. Terhadap amal buruk dihapuskan atau ditetapkan. Nah, orang soleh itu dapat dua hadiah nanti waktu hisab itu. Amal baiknya diterima dan dilipat gandakan, tadi dilipat gandakan balasannya, bobotnya jadi tinggi. Amal buruknya diampuni. Orang kafir, orang munafik, orang fasik, naudzubillah, itu amal buruk, amal baiknya ditolak. Yang ashabus shimal itu, amal buruknya, amal baiknya ditolak, amal baiknya dilipat gandakan. Amal baiknya ditolak, amal buruknya dilipat. Kok bisa lipat gandakan? Ya karena dia bangga ditiru orang lain, ya pelipat gandaanlah keburukannya. Dia nggak pernah taubat, menimpa siapapun di antara kita. Dan itu kisah salafus saleh di zaman sahabat. Mereka takut sekali amalnya ditolak. Makanya kan Rasul sendiri kan mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, ma ugni anki minallahi syai'an. Saya tidak bisa bantu apapun dari adab Allah. Jadi orang harus mengandalkan betul rahmat Allah SWT. Nah, di sini apalagi kita orang akhir ya, orang zaman akhir yang jauh dari Rasulullah dan juga situasinya tidak sebaik zaman Rasulullah. Kayak kadar keikhlasan, kadar keimanan sebagai dasar diterimanya amal, ketetatan ya atau kecocokan sama syariah atau sama sunnah, terus aturan makna yang harus terlibat dalam setiap ibadah, bukan hanya ibadah lahir tapi juga ibadah batin. Semua kan kalau kita perhatikan, wah naga-naganya kita ini nggak yakin atau nggak diterima nih kualitasnya. Sholat jarang khusyuk, puasa juga cuman badannya doang, zikir juga mulutnya doang, sampai zikir sambil scroll TikTok. Itu semua membuat kita khawatir amal kita ditolak, nggak memenuhi persyaratan. Nah, itu karena kita sudah kerja mati-matian selama 30 hari. Tapi per setiap ibadah ada aja. Setan itu kan memang piawai. Udah enak-enak ke masjid sholat tetap aja itu nggak gampang khusyuk ternyata. Allahu Akbar. Ada yang diingat, tadi parkir aku tadi udah rapi belum sih gitu. Setan itu bisa mengingatkan apa aja nggak ingat. Itulah hari-hari. Yakni apa? Khawatir atau takut amalnya ditolak. Yang kedua, khawatir justru amalnya menjadi pendukung dosa. Lu kok bisa? Jadi uniknya Bapak Ibu, Insya Allah. Riya itu memiliki dua masalah utama. Riya itu. Kalau orang tidak ikhlas itu punya dua masalah utama. Yang pertama, amalnya ditolak. Yang kedua, dia mensuplai dosa. Jadi orang yang amalnya riya itu bukan dapat pahala, tapi malah dapat, jadi rumit kan jadinya. Kayak orang garap TOEFL. Kalau kau nggak bener berarti nilaimu dikurangi. Bukan sekedar kalau nggak bener kan 0. Kalau kita tes biasa, betul ya. Kalau TOEFL kalau nggak bener means, ya macam itu. Jadi tes TOEFL itu ngikuti aturan agama itu anunya. Jadi kalau nggak cocok sama aturan itu bukan sekedar ditolak dan 0, enggak, min. Gitu. Riya itu min, dosa. Jadi Masya Allah. Jadi ada beberapa amalan, amal soleh yang malah berubah jadi dosa.
Salah satunya kalau dasarnya ria, bukan Allah. Makanya kalau udah ngurut kayak gini, emang takut sejak zaman awal. Apalagi semakin dia soleh, itu semakin takut. Itu kan mirip ibu-ibu itu, semakin glowing, itu semakin takut kotor kan. Siapa yang gak takut kotor? Ibu-ibu yang ada di sawah, yang setiap hari memang ke sawah nanam, itu gak pernah takut. Aku biasa tuh kena debu, gak gatel, ya iyalah, emang gak glowing. Makanya lah Umar bin Abdul Aziz, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sebelumnya ada Sa'ad bin Musayyib, Zuhri, naik lagi Hasan al-Basri. Itu kenapa situasinya kok takut aja gitu? Lah iya, karena tahu ketatnya rumus penerimaan dan sadarnya dia tentang sulitnya memenuhi syarat itu. Makanya kalau di bidang ini pasti orang takut. Terus kapan kita berharap? Kalau ngelihat rahmatnya Allah yang luas. Dari mana? Lah, pelacur ngasih air ke anjing aja bisa masuk surga. Ya semoga lah. Kita kan nggak segitu-gitu amat. Kita ngasih makannya ke kambing, ke anjing gitu masih oke lah, ke kucing juga. Gitu. Ke istri juga masih ngasih duit. Gitu. Kan semoga lah diterima. Amin. Ini khawatir justru amal solehnya itu mencuplai dosa. Naudzubillah min dzalik. Yang nomor 3 takut dan khawatir nggak dapat pengampunan dosa. Wah itu luar biasa. Ramadan nggak dapat pengampunan dosa. Sementara program pengampunan dosa berlimpah-limpah. Berarti kita nggak selesai ini Ramadan. Padahal kan Ramadan itu harapannya selesai. Kita keluar dari Ramadan kayak bayi keluar dari rahim ibunya. Insya Allah gitu. Yang waktu awal saya sampaikan, ini ada tawaran ampunan Allah. Seneng mana, dikasih ampunan Allah atau dikasih duit? Gitu kan. Ibu-ibu dapat ampunan Allah atau dikasih duit? Jadi khawatir, takut nggak dapat pengampunan. Kenapa? Ya bisa jadi kita saumnya nggak benar, qiyamnya nggak benar, taubatnya juga nggak, bisa jadi. Nggak pernah taubat, paling banyak istighfar, nggak taubat betulan, gitu. Minta ampunnya juga kayak ngerasa nggak punya dosa gitu. Kan ada orang, kalau ada bapak-bapak misalnya nggak pulang 3 tahun, terus datang, Mam apa kabar? Bapak dari mana? Aku kemarin dari kampung. Udah berapa lama? Enggak lama. Kira-kira istrinya tuh mau ngambil sendal gak kalau ada cowok ngerasa nggak dosa gitu? 3 tahun nggak pulang, nggak ngasih nafkah, Mbok. Maafin ya gitu. Normal aja kayak orang bener ya. Terkadang kan kita kayak orang bener. Udah sering salah semuanya tapi ya minta ampun aja nggak serius. Gitu. Taubat aja jarang. Padahal kita semua diberikan oleh Allah. Itu berarti situasi rendah hatinya nggak ada. Ada congkak dengan Tuhannya. Kayak suami tadi kan congkak dengan, kayak nggak ngerasa aja. Dan yang punya sifat itu orang munafik dulu itu. Yang ngerasa kayak orang bener itu. Itu kan orang munafik. Datang dari perang Tabuk. Orang sahabat yang nggak ikut sekali itu gimana ntar ngomongnya gitu. Wah udah pusing lah, mau nyusun kata gimana nyusunnya, nggak disusun ketemu Rasul gimana. Orang munafik datang ya Rasul, normal kita mah easy going kita, macam itulah kira-kira. Nah, begitu ketemu 3 sahabat tuh langsung jadi perkara. Dan itu kan nggak ikut sekali doang itu pun juga awalnya mau ikut, cuman karena dilambat-lambatin aja. Jadilah proses taubatan yang luar biasa itu. Nah ini khawatir dosa kita nggak terampuni. Itu kalau orang sadar akan hidupnya pasti takut dosanya nggak diampuni. Karena kan proses dapat pengampunan dosa memang setiap saatnya banyak. Kan setiap hari kita. Tapi kan beda. Ramadan memang Allah tawarkan istilahnya. Yang begini dapat pengampunan, yang ini dapat pengampunan.
Benar-benar ini ada program khusus pengampunan. Belum lagi yang akhir Ramadan itu diajar sama Nabi minta pengampunan. Bagi orang mukmin kan hadiah yang diincar kan pengampunan. Karena kalau sudah pengampunan dosa, seandainya nggak ada perbuatan baik itu kita udah aman lah kira-kira. Itu batas minimal kita sudah kita lewati. Nah, ini khawatir itu nggak terjadi. Nomor 4, takut juga nggak sampai menghasilkan takwa. Jadi puasa panjang cerita begini, nggak muncul sifat takwa dia. Berarti latihannya itu sekedar latihan. Kalau Bapak ikut training kan sering tuh. Training ini punya target 1, 2, 3, betul kan? Udah latihan seminggu ikut Lemhanas atau ikut apa? Kalau perlu ada yang bayar sampai 4-5 juta per 10 hari itu. Tapi nggak ada satupun. Katakan yang latihannya itu tata cara yang ada dari John Robert Power itu latihan senyum, jalan kaki, latihan mimpin rapat, yang teknis gitu. Begitu disuruh senyum tetap aja senyumnya senyum mencibir gitu, nggak indah gitu. Wah ini gagal. Kita udah latihan panjang cerita, takwa nggak muncul, rasa takut ke Allah nggak muncul, disiplin terhadap aturan Allah juga nggak muncul, normal aja. Itu kan ada yang orang saum tapi sholatnya nggak kejaga, sering kan? Itu mah bocah, puasa, sholat subuh gimana? Ya aku belum sholat tadi. Itu namanya bocah kan. Jadi dia ayo sholat, enggak. Kenapa? Aku nggak mau kena. Itu udah puasa itu. Jadi kan namanya juga anak kecil. Nah khawatir terjadi kita sifat takwa nggak muncul. Karena takwa itu kan hadiah dari Allah. Allah nggak kasih hadiah kita sifat takwa itu. Karena takwa haun atau kita udah di hati. Yang terakhir tadi ya, justru pasca Ramadan itu bukan dapat ridhonya Allah, malah bisa dapat murka. Karena tadi semua dikerjakan dengan riya. Orang bertanya, Ustaz kok jadi rumit kayak gitu? Makanya namanya dimensi rasa takut. Makanya nggak boleh full. Terus gimana? Makanya diimbangi dimensi rasa berharap. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Luas rahmatnya, Allah Maha Rahman Rahim, Allah juga Maha menyayangi hambanya. Semoga sekecil apapun dan ya sekualitas apapun amal kita, Allah terima. Amin ya Rabbal. Nah itu yang berharap di akhir Ramadan ini tuh muncul tuh rasa itu. Jangan sampai gak muncul sama sekali. Kalau gak muncul berarti pertanyaannya engkau ini siapa? Jangan-jangan cuma penjaga pintu GBK gitu. Engkau tidak punya koneksi hubungan sama pemain. Berikutnya ya, setelah kita memahami itu, setelah muncul rasa berharap sama takut, yang kita kerjakan nomor 2, urut tuh. Kita coba lihat deh, evaluasi. Apa dalam rangka? Dalam rangka memastikan amal kita itu bisa menjadi pijakan untuk bulan berikutnya. Nah, kalau kita programkan pasti di ujung sebelum penutupan evaluasi. Ada pesan, ada kesan. Nah, kita memiliki kesan terhadap diri kita dan pesan kepada diri kita. Kira-kira Ramadan kemarin itu gimana? Iya, kelihatannya semangat itu kayak gendang di awal sama di akhir, tengahnya bolong. Atau kayak apa kita? Oh kayak rebana, depan, ujungnya bolong. Atau rebana dibalik, ujungnya bolong, belakangnya aja tutup pas mau itikaf doang. Atau kayak rebana yang sudah robek, depan belakang bolong. Jadi nggak jelas itu Ramadan itu kemarin kemana gitu. Yang dievaluasi apa? 3 dimensi itu.
Pertama mengevaluasi motif. Kan yang ditekankan di amalia Ramadan itu kan motif ya, imanan wahtisaban. Nah, itu kira-kira apa ya motif? Ya semoga itu iman wahtisaban. Kalau enggak ya diakui aja. Memang enggak gampang menjaga itu. Nanti kalau kita biasa kayak gini, saudara kalau yang dirahmati Allah, nanti kita di amal itu memang udah biasa. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lihat. Apa yang dikerjakan dari esoknya. Sudah yakni mengevaluasi motif. Dasarnya apa? Amalia Ramadan kemarin itu iman wahtisaban atau dasarnya yang lain. Kalau kita dapati dasarnya baik, kita bersyukur kepada Allah. Bukan untuk ujub, apalagi sum'ah, apalagi riya, apalagi kibir. Kalau motifnya buruk, maka kita langsung istighfar. Terus gimana? Ya disusul. Nah, itu namanya nyusul itu. Itu bisa nggak Ustadz? Ya berharap aja lah. Orang yang motifnya buruk bisa nggak diperbaiki setelah perbuatannya selesai? Ya sebagai bentuk pertaubatan ya diperbaiki aja. Nanti nyusul nggak? Ya biar Allah nanti yang urus. Kan bab itu kan Allah yang menerima. Kita kan hanya taunya pokoknya harus begini, harus begini. Gitu. Yang kedua adalah kecocokan amalia dengan aturan. Yaitu yang sunnah-sunnah itu. Kemarin pada bagus nggak? Dan macam-macam. Termasuk masalah kecocokan ini, apakah pada setiap ibadah itu kita menghadirkan hati, amal hati atau tidak untuk menyertai ibadah zahir yang namanya makna itu. Ya. Apakah waktu shaum itu kita bertakwa, waktu qiyamul lail itu khusyuk, waktu sedekah itu kita penuh kasih sayang, dan seterusnya. Waktu zikir itu juga hatinya ikut berzikir, atau kita kerjakannya hanya zahirnya saja. Ini yang menjadi PR kaum muslimin yang sudah pernah saya jelaskan di sini. PR kaum muslimin itu kejebak di amalia zahir. Padahal kebaikan semua itu basisnya amal hati. Sebagaimana Allah berfirman kan, wadharu zahiral itsmi wa batina. Tinggalkanlah dosa yang tampak dan yang batin. Berarti harus mengerjakan pahala yang tampak dan pahala yang batin. Itu namanya amal hati dan amal zahir itu. Jadi juga evaluasi, kita ikut amal hatinya ikut nyertai apa enggak? Atau kita masih selalu ada di area kulit sepanjang amalia Ramadan itu. Dalam umur kita udah sekian. Biasanya yang kena amalia kulit itu kan orang anak kecil ya, amalinya kulit namanya juga masih kecil. Kayak anak-anak kita di TK ya, puasa tapi ya sebisa-bisanya aja. Masa udah tuir tetap aja kayak gitu kan enggak. Nah yang terakhir yang dievaluasi tentang istiqomahan sepanjang itu, stabil enggak kemarin, atau dangtek, kalau orang Jawa itu dangtek, yakni ayah enggak, ada bolongnya, seterusnya. Itu nanti bisa menjadi bahan Ramadan tahun depan. Apa karena menu sahurnya yang kurang pas, menu bukanya kenapa kalau berbuka kok jadi lemes Ustaz? Kau salah buka, jangan-jangan yang kau makan itu bukan energizer tapi justru pelemas, gitu bisa jadi. Mungkin pelumas. Kenapa kalau setiap buka itu langsung rapet terus ngantuk gitu. Pokoknya gitu. Bukamu apa bukamu? Kesemek Ustaz, mungkin bisa jadi. Kan kalau orang kesehatan kan ada memang menu-menu yang membuat langsung ngantuk, menu-menu yang tidak membuat kan. Nah, terkadang kalau kita orang awam nggak ngerti kayak gitu-gitu. Kita normal aja supaya tradisi, namanya orang Betawi itu korma itu sunnah, gorengan itu wajib kan gitu kan. Kan orang Betawi gitu. Dan ada orang Betawi di daerah kota itu menu wajibnya ditambah satu lagi, kangkung dikasih cabai. Pernah nggak tuh ngerti? Betawi kota? Enggak.
kangkung disiram cabai, ngadi-ngadi aja emang. Jadi kalau Betawi orang kan memang lontong sama gorengan ya, itu yang wajib. Ditambah satu lagi, kangkung siram cabai. Adanya Betawi kota doang adanya. Kuningan enggak, Tanah Abang enggak, apalagi Depok. Jadi apa itu? Atau memang kita punya masalah kesehatan, atau memang masalah kita emang gak jelas aja itu agamanya. Bisa jadi perasaan maunya udah dijaga, ini jaga. Kan ada tipe-tipe emang makan kenyang ngantuk, makan kurang ngantuk. Harus pas. Emang tipe-tipe agak rumit. Kan ada tipe yang gampangan. Semangat aja lah. Biasanya pengantin baru semangat. Kalau pengantin lama kan apa aja keliru. Gitu. Ma, ini makanya apa? Itu perasaan. Kok jadi begini? Itu pengantin lama itu. Apa aja keliru. Pengantin baru main apa? Enak sekali itu pengantin baru. Semangat aja dia. Itu stabilitas amalia. Termasuk bagian yang dievaluasi. Hasilnya apa dari evaluasi? Hasilnya ada dua kan? Ada hasil baik, alhamdulillah ini itu kita syukuri. Kita kembalikan kebaikan itu kepada Allah. Alhamdulilladzi hadana li hadza. Ya Allah tunjukkan kepada kami. Alhamdulilladzi waffaqana li hadza. Ya Allah berikan taufik kepada ini. Gitu. Nah, kalau kedapatan keliru, ya kita istighfar. Dan langsung memperbaiki di hari itu juga. Kalau memang bisa dikejar. Gitu. Ini kan masih ada 1 hari. Semoga kali bisa mengurangi kadar keburukan yang kok kita ngerjakan hidup sebaik ini, Masya Allah. Kita Insya Allah lebih baik hasilnya. Karena detail ngerjain amalnya itu. Nah kita gini aja, perusahaan itu kan apa sih hasilnya? Kan namanya benefit kan. Profit lah. Itu aja kita detail kok coba. Bapak yang usaha makanan. Itu ngecap nggak tingkat pedasnya? Dikecap nggak? Terus dicek nggak itu? Di situ bawang atau itu kimia di dalam situ? Kan dicek betul tuh. Sedetail itu pengelola usaha itu. Kalau enggak bubar usahanya. Ada itu namanya warung lodeh Budi di daerah Panglima Poli. Larisnya tak terkira. Masa sekali makan 125. Itu si lodeh. Apalagi misalnya Yufat. Apa itu ya di Semarang itu? Manyung Yufat. Nah, itu ditaruh ke Semarang sini, ke Panglima Poli. Dan apa kinerja yang punya itu? Untuk membeli singkong, itu dia turun tangan sampai ke daerah Jawa Tengah, ngecek di tanah itu dia maunya, nggak mau tanah yang lain. Dikecap itu nih. Nah ini cocok nih. Ini, nggak cocok ini dari mana? Dari Bogiem, kalau ini Surigem. Oh ya, dia hanya mau ini. Dan saya beberapa ngelola restoran, ternyata sampai situ. Ada Victoria yang ada di Senayan itu juga, itu Pak Atang yang punya. Itu juga ngecap, sampai ke Sukabumi nyari. Baru usahanya lancar. Kalau ngangong-ngangong ya putus usahamu. Gitu. Sama kita beramal, kalau kita nggak detail, ngangong-ngangong gitu, ya tutuplah amalmu, nggak ada yang diterima. Dia memang diurus amalnya itu. Kalau untuk urusan dunia aja kita harus sedetail kayak gitu. Yang pernah kerja di perusahaan yang besar pasti akan melakukan hal kayak gitu. Boleh kita salah, sekali, tiga kali out. Apalagi kalau gaji tinggi, gaji tinggi sama dengan nggak boleh salah sama sekali. Kalau gaji rendah ala kadarnya lah. Loh, gaji rendah nggak ada lah gitu. Gaji di bawah UMR ya salah dikit maklum. Tapi kalau gaji udah 4-5 digit, langsung itu. Salah dikit pecat. Nah, dia berani gaji tinggi, nggak boleh ada miss. Allah itu ngasih gajinya tinggi, surga. Jadi nggak main-main. Tentu Allah nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Jadi kami ulangi lagi, kalau ada keburukan segera. Nah ini berarti PR-nya itu di ilmu. Ini memang PR-nya ilmu.
semakin luas dan dalam ilmunya akan semakin tahu masalahnya. Dan kalau kau nggak tahu masalahnya, jangan-jangan kau bukan dokter. Kan cara terbaik untuk tidak sakit, jangan ke dokter. Kan? Itu ada Pak dokter. Maka dokterlah itu adalah apa itu? Variabel utama sakit itu dokter, bukan virus. Jadi yang disalahkan dokter aja. Coba kalau kamu gak ke dokter, kan gak sakit deh. Bener kan? Maka itu kenapa semakin saleh orang, itu semakin menemukan kesalahannya. Ya kayak kan, coba Bapak ke dokter umum, aman nih, spesialis, keliru kita itu. Makanya jangan ke spesialis, ke mantri aja kalau gitu. Mantri itu kan sehat terus kira-kira. Wong obatnya kan nggak jauh beda, itu aja kan. Ya obat panasnya itu, obat demamnya itu gitu. Mantri itu kan nggak boleh ngasih obat ya. Tapi kok bisa ngasih obat ya di kampung-kampung itu. Jadi ilmu itu yang menjadi PR-nya kita. Nah kalau kita emang tidak mendetailkan ilmu kita ya nggak ketahuan. Misalnya kalau saya pas menyampaikan bab ikhlas itu kan, ikhlas itu urusan kita sama Allah. Nah kalau kita definisi ikhlas saja nggak paham dan kita juga nggak rendah hati dan nggak jujur, kita nggak pernah ngawasin hati waktu mau beramal itu. Ya buruk ya lewat, nggak kalau buruknya kan berhenti dulu. Kalau misalnya terjadi motif buruk pada waktu proses mau amal, kan berhenti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ditata lagi niatnya, baru ngelangkah. Kan itu kira-kira. Misalnya antum mau ke masjid nih, itu teknis ya ini, nggak ada aturan, nggak ada. Tapi supaya menghentikan kadar, kan ria itu bisa muncul tiba-tiba. Terus antum ngelangkah nih, ada mertua datang, baikan dikit lah. Orang tuh bisa terganggu, karena kan mantu baru. Dek, gimana Ramadanmu? Akhirnya nih si bapak mertuanya aktivis. Wah, catatnya kira-kira. Uang kemana aja maharnya itu hafalan Quran kan. Wah, ini ngeri nih. Akhirnya langsung baik. Nah karena atas dasar apa tadi aku kok coba lebih awal ke masjid? Biasanya kan agak mepet. Ada pergeseran kinerja. Kalau dia teliti kan berhenti. Ditata ulang. Balik Pak, kenapa? Riak tadi aku balik dulu, gak usah. Gitu. Terus kapan? Ntar aku normal aja lah. Gitu. Bisa lah kayak gitu-gitu. Termasuk juga kalau tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara saum, dan semua hal yang dikerjakan. Jadi emang semakin alim seseorang akan semakin menemukan kekurangan. Gampang menemukan kekurangan kita itu gampang. Jangan dibalik. Menemukan kekurangan orang gampang, menemukan kekurangan dirinya malah sulit. Nah, itu agak. Berarti itu matanya, berarti namanya rabun apa itu? Rabun dekat. Kalau kekurangan orang cepet banget. Kekurangan dirinya nggak ketemu-ketemu. Itu rabun dekat namanya. Kalau aslinya itu menemukan kita gampang. Gampangnya tak terkira. Makanya apa orang soleh itu kenapa? Nggak berkesempatan ngomongin orang, apalagi sampai ketemu kesalahan orang. Nggak berkesempatan karena dirinya udah kebanyak PR-nya. Sehari-hari itu PR dirinya. Gitu. Jadi nggak sempet. Kalau kasih tausiah iya, tapi sampai ketemu orang ini, kayak nggak ada kerjaan. Makanya hanya husnudzonnya luar biasa sama orang, baik semua. Karena bagi dia, ya dia udah punya PR untuk dirinya sendiri, setiap harinya udah kelelahan kok. Nah itulah akhirnya dia semakin tinggi kan derajatnya. Karena dia semakin memperbaiki diri. Sebenarnya orang-orang yang hasut itu, dia nggak tumbuh dia. Wong dia ngeliti kesalahan orang terus. Kerjanya, naudzubillah. Makanya saya agak heran, kalau ada orang bisa ketemu kesalahan para ulama itu, kapan dia nelitinya? Gitu. Ini orang ini keliru, kan ada beberapa kemarin viral itu. Ada salah satu dai di komentari negatif. Kok bisa dia ketemu ya? Hebat juga itu. Kalau ada seorang ulama mengkomentari negatif pada ulama lain, berarti hebat dia menemukan kesalahan orang, kan keren.
Karena zaman dulu para ulama nggak bisa menemukan kesalahan orang. Kecuali memang khusus ilmu yang di bidang itu kayak ilmu hadis, ilmu tahkim ya, kayak di pengadilan, nah, itu memang dikerjakan. Aslinya enggak. Kalau ada keburukan, diperbaiki. Istighfar dulu terus diperbaiki. Oke ya. Jadi suasana batin yang muncul membuat kita akhirnya harus muhasabah. Suasana batin yang muncul tadi setelah muhasabah harusnya banyak berdoa. Jadi hasil 2 poin di atas ya, mendeteksi suasana batin melahirkan kita akhirnya muhasabah. Dari muhasabah melahirkan kita akan banyak berdoa terus. Itu yang dapat dipahami dari salafus soleh. Kan jadi baru itu kenapa sih doa kok terus setiap hari? Lah karena ketemu suasana batin sama evaluasinya kayak gitu. Ya gimana dia nggak berdoa, ya Allah taqabbal minna siyamana waghfir lana ma qaddamna, dan ampuni yang kami kerjakan. Hari-hari di ujung kayak gini, dan termasuk diteruskan sampai Syawal, sampai terus. Allah Akbar, semoga Allah terima amal kita. Oke ya. Nah, poin ketiga, ya karena faktanya kita telah latihan, kita berada di antara harapan dan kecemasan ya, atau rasa takut. Berharap kebaikan itu diterima, takut ditolak. Nah, berharap kebaikan ini bisa langgeng, ya kan? Bisa kita istiqomah. Ya, sekecil apapun, ya faktanya Ramadan itu secara kasat mata banyak kebaikan. Sebagaimana yang Rasul sabdakan, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepadamu bulan yang dibarokahi. Apa sih bentuk barokahnya? Allah mudahkan mukmin itu berbuat baik. Itu kan kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Allah mudahkan mukmin itu berbuat baik. Karena salah satu makna dari tuftahu fihil jannah wa tughlaqu fihin nar wa tusaffatu fihi syayatin, maknanya adalah Allah mudahkan mukmin itu berbuat baik. Ya faktanya memang ada kesolehan mendadak, itu bagian dari hidayah. Nggak perlu juga disesali. Kok jadi gue Ramadan baik? Ya nggak apa-apa. Baik. Itu kesolehan mendadak itu bagian dari hidayah. Kesolehan sosial itu juga bagian dari hidayah yang Allah berikan kepada hamba mukmin pas Ramadan. Itu barokah Pak memang. Masjid jadi rame, bapak-bapak jadi baik sama istrinya, istri itu jadi suka masak. Bayangin coba. Yang awalnya tukang beli nasi uduk kalau pagi, sekarang udah nggak pernah beli nasi uduk. Karena belinya kan cuma 2:30, nggak mungkin kan. Akhirnya ada kebaikan. Gitu. Anak-anak jadi rajin di rumah. Kenapa? Ya karena mereka kemana-mana. Mau main takut aus, jadi beradu. Jadi Ramadan itu baik sekali. Perusahaan-perusahaan ngasih THR. Coba kalau Ramadan ngasih THR. Faktanya ada kebaikan yang, nah kita berharap kebaikan ini bisa lanjut. Nah itu PR terbesar kita hari ini ya di situ. Bisa enggak kebaikan yang Allah hadiahin kepada kita itu kemudian kita pertahankan, dan Allah juga kasih hadiah lagi. Meskipun enggak di bulan Ramadan, dikasih hadiah kebaikan dan amal soleh. Coba kita bayangkan kalau kita bisa qiyamul lail sepanjang hari. Ya Allah, kayak orang bener ya. Emang bener kan? Qiyamul lail kok bisa setiap hari. Kan Ramadan kita setiap hari qiyamul lail. Bahkan sampai kadang 2 kali. Ba'da isya pas bangun qiyamul lail. Masya Allah. Apalagi kalau misalnya bapak-bapak bangunnya lebih awal daripada nunggu sahur pusing, sholat malam aja dah gitu. Ibu-ibu juga gitu. Pokoknya qiyamul lail itu luar biasa. Masjid itu emang terang sepanjang malam. Itu kalau kita bayangkan qiyamul lail kebaikan. Kita saum rajin sepanjang tahun. Itu kan sudah satu kebaikan. Karena dari 2 bab ini itu menghasilkan kebaikan. Kan ada 3 pintu kebaikan ya, saya pernah sampaikan. Awal kata Nabi, awala adullukum ala babil khair. Maukah kamu saya tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Qalu bala, qala ya Rasul, qala abwabul khair
qiyamul lail was-shaum was-shadaqah. Pintu kebaikan itu ada qiyamul lail, shaum, dan sedekah. Qiyamul lail itu penopang kekuatan mental. Allah ketika mau ngasih wahyu kepada Rasulullah, Allah nyuruh dulu Rasul qiyamul lail. Baru qumil laila illa qalilan di Muzammil sanulqi alaika qaulan thaqila. Kami akan berikan kepadamu perkataan yang berat, yakni wahyu. Itu disuruh dulu qiyamul lail, baru kuat menanggung agama ini, menanggung wahyu. Saum apalagi itu membawa takwa, kebaikannya beli. Sedekah membawa kebaikan sosial dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita bisa jaga, ada saum, ada qiyam, tadi kan udah 2 pintu khair lah. Ditambah ada sedekah. Karena ada sedekah juga di Ramadan kan. Jadi pintu kebaikan itu di Ramadan semua ada. 3 itu. Apalagi ditambah taubat, tambah zikir, tambah Kita bisa pertahankan 3 ini. Itu berarti kita sudah punya pintu kebaikan yang kita kerjakan di Ramadan. Kalau kita punya, berarti insya Allah kebaikan akan luar biasa. Nah, gimana jaganya ini? Gimana bisa istiqamah? Tentu kebaikan bukan hanya itu. Kebaikan ya di muamalah dan macam-macam. Nah, dalam rangka memastikan itu, apalagi sudah ada muhasabah, yang pertama jaga niat. Yang membuat lama itu bertahan kalau niatnya benar. Maka dulu awal Ramadan saya bicara itu ya, jujur dalam niat, menghadirkan niat yang jujur. Suami kalau nikahnya dari awal benar, insya Allah sampai akhir hayat. Tapi kalau nikahnya, kenapa menikah? Aku mau coba-coba. Kalau cocok ya oke, kalau enggak, kira-kira bertahan berapa lama? Kamu juga coba. Ada orang nikah, kenapa nikah? Ya lagi enggak ini aja. Istriku kabur, lalu aku masih cinta. Terus kenapa nikah? Ya daripada kosong lah, boy sama dia. Kira-kira bertahan lama nggak? Nah, ini pastikan jaga niat. Nah, jadi harus menjaga niat supaya tetap shodiqah. Niatnya itu benar. Apa itu benar? Ikhlas dan kuat. Gitu ya. Niatnya ikhlas dan kuat. Emang mau beribadah kepada Allah. Nah, makanya ada ungkapan itu, man ya'budu Ramadan fa innaha satantahi wa man ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Yang menyembah Ramadan, Ramadan akan pergi. Yang menyembah Allah, Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Kita menyembah Allah atau menyembah Ramadan? Kita menyembah Allah. Jadi kita nggak menyembah Ramadan. Jadi ada Ramadan nggak ada Ramadan, kita taat kepada Allah. Nah, itu terjadi kalau niatnya benar. Tapi kalau hadirnya karena suasana Ramadan, ya suasana hilang, ya hilang. Kita tidak menyembah suasana. Bukan beribadah karena suasana. Bukan ibadah juga bukan karena marjan. Betul ya? Tahu marjan? Begitu iklan marjan keluar, maknanya Ramadan bakal tiba. Kan gitu kan? Makanya salah satu cara supaya kita terasa Ramadan, marjan setiap tahun. Ini mah iklan banget. Jadi menghadirkan niat. Yang kedua, yang salah satu cara ya supaya bisa istiqomah ini, itu adalah menjalankan yang paling dinikmati untuk menjalankan yang belum dinikmati. Itu tipnya. Di antara amalia yang kita kerjakan, yang dinikmati apa? Setiap mukmin itu biasanya punya. Itu ketahuan pilihan itikafnya. Sebenarnya ketahuan. Waktu itikaf itu kan pilihannya banyak orang bernama. Bisa qiyamul lail, sekaligus tilawah, sekaligus taubat, sekaligus ada yang duduk baca Quran aja sepanjang malam, ada duduk nyender, bengong sepanjang malam. Ada yang sebentar terus tidur, terus nanti qiyamul lail.
Itu ketahuan pilihannya. Itu berarti antum jalankan yang antum nikmati aja dulu. Ada yang kuat, qiyamul lail, berdiri aja terus dia. Itu ketahuan. Antum yang paling antum sukai apa? Yang bisa lama itu. Oh, baca Quran, ya udah nggak apa-apa. Aku kuat kok qiyamul lail. Aku kuat kok nyender. Ya nggak apa-apa, berarti antum sering aja ke masjid nyender. Berarti amaliamu itikaf. Nggak ngapa-ngapain, aku ke masjid aja. Itu udah satu kebaikan kan? Orang nyender di masjid, nyender aja gitu. Jadi kalau misalnya, Bu, kalau suaminya nggak ada, jangan khawatir, bapaknya nyender di masjid. Betul. Jadi ada orang yang di masjid itu merasa tenang. Ya udah dia ke masjid aja. Duduk aja di masjid sambil ngopi. Kalau nggak puasa ya. Nah ini dari situ jadi namanya memulai dari pintu yang disukai sampai ngerambah yang nggak disukai. Ingat kan cara membuat anak makan? Kan dikasih lauk yang disukai, tapi nanti ngerembet yang belum disukai. Karena yang disukai doang kan terbatas. Nanti lama-lama yang lain, kok enak? Ya enak dari dulu cuma kamu gak suka aja. Itu makanya perlu ilmu, perlu mengetahui diri itu. Setiap orang punya itu masing-masing. Ada yang kuat dikir itu kuat. Kan tinggal nyender sambil merem, dia merasa tenang. Kalau baca Quran kan perlu buka buku, terus perlu gini. Tapi ada orang yang lebih suka baca Quran. Ya, beda-beda orang. Ada yang suka enggak? Dia suka berdiri, sholat aja terus ke situ. Dia ngerasa itu ibadah. Jadi dia kuat berdiri. Kalau duduk dia nggak kuat. Atau mungkin dia itu punya background pelari, jadi ya. Kalau duduk itu berarti dia sekretaris, kan duduk itu kerjanya. Kuat duduk. Silakan beda-beda. Nomor 3, saya nyoba namanya mencoba menikmati. Amal ibadah kebaikan itu salah satu pendorong nikmat itu pendorong istiqomah itu menikmati. Saya pernah khutbah di sini ya. Ibadah terpaksa, ibadah tanpa rasa, ibadah penuh cinta. Pak Khairul pas nggak datang tuh masa. Nah, kalau ibadah tanpa rasa nggak tahan. Kayak orang nikah tanpa cinta, nggak lama. Hambar. Orang makan tanpa rasa. Kenapa? Ya udahlah. Pokoknya kalau pagi harus ngebut, kalau enggak dimarahin sama mama. Apalagi sampai terpaksa. Sarapan terpaksa, kira-kira banyak enggak? Kok dikit? Kamu udah makan. Kok separuh? Jangan katanya suruh sarapan udah. Nah pasti gitu. Itu bocah tuh kayak gitu biasanya kan. Kayak anak kecil suruh sekolah padahal masih mau main. Itu kan akhirnya terpaksa, bersungut-sungut. Sampai sekolah ya main lagi dia. Nah, kalau ibadah yang penuh cinta baru tahan. Dan saat yang paling aku nanti adalah saat ketika aku menghadap Tuhan. Hasan Al-Basri ya. Kalau orang kayak gitu kira-kira sholatnya kuat nggak? Oh, dia memang menanti saat itu kok. Tidak ada untaian kata yang melewati lisanku yang lebih aku cintai daripada ketika aku menyebut nama Tuhanku. Zikir nikmat gak dia? Iya dong, memang itu dia yang paling ia cintai. Tapi kalau tiada waktu yang paling aku benci kecuali ketika aku dipanggil adzan. Susah banget adzan lagi. Nah, berarti ya berat dia. Namanya nomor 3 mencoba menikmati itu pakai menghadirkan hati. Udah lama-lama akhirnya menikmati. Ya weting tresno jalanan congkok. Awalnya terpaksa, lama-lama penuh cinta. Bisa orang kenapa anak pesantren itu kalau sudah lama di pondok nggak mau pulang? Waktu awal senang pulang kan? Kenapa kalau dalam? Karena dia awalnya terpaksa, lama-lama cinta.
Situasi batin itu bisa diintervensi oleh lamanya keadaan. Mirip selera di mulut. Kan selera kita ini berubah. Dulu waktu datang dari Jawa itu pasti minum teh wajib manis. Ketemu Sunda, lah teh pelit kayak begini gitu kan. Kita nyebutnya itu teh pelit, bukan teh sehat. Gitu. Serius gitu. Datang dari Jawa pertama kali dikasih sugan teh pelit, astagfirullah, orang Jakarta ini pelit. Gitu. Itu kata bapak saya. Ini wong Jakarta pelit-pelit. Berapa? Masa aku namun dikasih air putih, astagfirullah. Bu ada suguhannya, Pak di sini tuh bang air putih, pelit. Gitu. Jadi bukan air sehat, air pelit. Lama-lama kita menikmati teh tawar, teh manisnya malah takut. Begitu sampai ke Jawa, astagfirullah, lah teh kok manis? Lo udah jadi orang Sunda kali di Jawa mah gitu. Awal-awal kalau sarapan itu wajib nasi sak badok, itu kalau di Jawa. Lama-lama mulai ngerti nasi uduk kecil, lama-lama pisang goreng. Nah, orang Jawa pertama dikasih sarapan pisang goreng, lah sarapan kok pisang goreng, gimana kenyang? Gitu. Terus sarapannya kapan? Ntar jam 11. Itu mah bukan sarapan, itu namanya makan siang. Lama-lama karena kebiasaan di Sunda, akhirnya sarapannya tahu goreng, makanya bukaannya tahu goreng, gitu kan. Kebiasaan akhirnya selera bisa bergeser. Di ibadah juga bisa bergeser. Awal-awal terpaksa, lama-lama menikmati. Antum ingat ya, awal-awal mungkin rajin ke masjid awalnya kan berat. Habis pulang, lama-lama antum lebih senang duduk di masjid. Karena di masjid itu tenang, nggak dengar cerewetnya istri antum kan. Jadi saya temukan sebuah fakta. Kenapa ada bapak-bapak yang dalam situasi sibuk apapun, dia sering ke masjid. Ternyata itu adalah masa kecilnya. Itu ada hubungan yang menarik. Bapak-bapak yang jadi pengurus rohis di kantor, itu selalu punya experience kecil dengan orang tuanya dulu. Memang dia diajak ke masjid sama bapaknya dari kecil. Sehingga situasi batin itu memang terhubung dengan masjid. Tapi yang dari kecil nggak pernah dibawa ke masjid, nggak dengan adzan, ya dia nggak tertarik. Dia kalau siang gimana? Ya nyari makan, nyari ngobrol. Karena emang nggak pernah punya experience, dia tinggal di masjid lama. Gitu. Kenapa ada beberapa itu kalau sudah tua ingin bikin pondok? Dari kecil dia tinggalnya di pondok. Bagi dia pondok itu menenangkan. Tinggal sama santri, terus santri pada ngafal Quran, duduk ini, makan sederhana. Bagi dia itu menyenangkan. Lain kalau orang dari kecil di pabrik, pasti yang dicari pabrik. Dari kecil di rumah sakit yang dicari, saya itu ada kenalan kakeknya, bapaknya itu keluarga rumah sakit. Dan punya rumah sakit yang di pojokan ke arah Ciputat sana. Jadi anak kecilnya itu kalau liburan itu main ke tempat operasi, ke tempat itu semua alat itu dia juga punya kakeknya kan. Yuk bayangin, kira-kira anak ini profesinya jadi apa? Ya dokter. Dokter. Karena yang menyenangkan dia ya di rumah sakit. Bagi dia melihat orang sakit, melihat kadaver, bau obat itu menyenangkan. Bagi kita kan menakutkan. Sama. Gitu. Kalau kita udah sering ibadah, sering siam, berbuat baik, itu situasi hati itu tenang. Jadi kita akan mau ke situ. Nah, kalau kita bisa melatih sampai ke level menikmati, nah lama kita bisa istiqomah dengan izin Allah. Nah, yang ketiga, yang keempat, salah satunya cara itu adalah menghadirkan yang disebut dengan datangnya kematian. Jadi mengingat kematian itu bisa menarik orang istiqomah. Kan konsepnya menarik kematian. Allah namanya juga. Allah itu Maha Alim. Kematian itu kan dirahasiakan. Dan Allah kasih bukti mati itu datang kepada siapa aja. Meskipun banyak yang matinya di usia akhir,
Tapi nggak sedikit yang diawan. Dan klausulnya jelas. Itu aja ajalku, kalau datang ajal mereka maka nggak bisa maju, nggak bisa. Nah, kalau orang ingin kematian maka dia akan tetap ibadah. Takut besok mati, ibadah lagi. Ternyata belum mati, tapi kan takut besok mati, ibadah lagi. Loh kok nggak mati aku? Tapi kan takut besok mati, ibadah lagi. Akhirnya terus hadirkan kematian di setiap hari atau mengingat kematian. Itu membuat kita bisa istiqomah. Itu betul itu. Omongan ini Pak ya, atau omongan ke pejabat berhenti seketika. Pak, emang lo besok nggak mati? Itu langsung takut, nyek gitu. Emang lo yakin lo bisa hidup besok? Yakin? Yakin ya, serius nih. Oh iya nggak yakin. Orang bisa berubah. Jadi ingat kematian itu benar-benar nasihati. Kafabil mauti wa itu. Dan terakhir cuma nomor 5 ya, atau nomor 6. Nomor 6 itu mintalah kepada Allah istiqamah. Jadi mohon bisa diberikan karunia istiqamah di amal saleh. Semoga Allah berikan kita istiqamah. Nah, kembali ya, lagi-lagi itu kan hanya langkah. Tapi langkah istiqomah itu sebenarnya kalau kita tarik itu bisa diumpamakan kayak bikin dodol. Kapan bikin kue? Kapan kue itu bisa ditarik sakenceng-kencengnya? Kapan gitu? Kalau ulenannya itu matang. Betul ya? Ulenannya matang, modalnya cukup. Kalau segini mungkin bisa aku tarik sampai 10 meter. Kalau kita mau tarik 100 meter, bisa segini apa harus lebih gede lagi? Gede lagi. Jadi ada dua yang harus, makanya itu dievaluasi. Yang bisa ketarik istiqomah sampai itu. Yang pertama, kalau yang kita kerjakan cukup banyak kemarin, nggak sedikit. Yang kedua, kualitasnya tinggi. Itu bisa ketarik. Nah, tapi kalau sedikit, kenapa harus banyak? Karena membentuk habit itu perlu banyak. Gitu. Karena kalau sedikit belum jadi habit. Memang ini ada beberapa pandangan. Ada yang mengatakan 10 hari sudah habit. Ada yang mengatakan 21 hari. Ada yang mengatakan 3 bulan baru jadi habit. Ala kulli hal itu bab penelitiannya. Intinya perlu banyak aja. Kalau banyak berpeluang jadi habit. Gitu. Kalau kita banyak ngerjainnya. Karena itu intervensi ke hati semakin kenceng kan. Nah, yang kedua kualitasnya tinggi. Kualitas berarti melibatkan makna. Sehingga dia memungkinkan untuk ditarik sekenceng-kencengnya sampai 10 bulan yang akan datang. Antum ingin ngetes dari mana? Nah, ini bisa tes bareng-bareng ya kita semua. 1 Syawal kinerja antum kayak apa? Itulah sinyal. Kita istiqomah kamu enggak? 1 Syawal kok bergeser total, ya berarti tanda-tanda buruk. Gitu. Karena 1 Syawal itu saat ketemu banyak orang, saat rendang keluar, terus opor keluar, berarti uang-uang THR keluar semua itu. Saat itu dunia membara, akhirat redup, langsung seketika redup. Apalagi kalau hari H itu langsung ke tempat hiburan. Kalau masyarakat umum ya berarti ke Ragunan. Hari H kan ke Ragunan orang-orang itu. Orang utara ke Ancol, orang tengah-tengah ke Monas. Orang punya duit dikit luar kota lah. Begitu bubar sudah. Itu otomatis jamaah lewat, semua lewat. Kenapa kok hari pertama tes? Itu menunjukkan semangat istiqomahmu itu ada enggak? Bisa enggak nanti balik lagi? Ya bisa. Tapi menunjukkan kalau 1 Syawal itu kalau enggak menunjukkan kau merasa terbebani di Ramadan. Alhamdulillah 1 Syawal bebas deh aku, alhamdulillah. Udah enggak puasa, enggak usah sholat, aman kita. Bebas kita.
Sebenarnya itu ngecek suasana batin. Kan kalau salafus soleh gitu kan itu nangis kan dia. Kalau nangis kan nggak terbayang oleh kita lah, kita siapa dia siapa. Ceritanya terlalu absurd Ustaz, masa Ramadan nangis. Bukan karena absurd, karena nggak nyampe. Kan ceritanya mereka kan gitu kan. Dan aku pernah memang ketemu Syawal itu, beberapa ulama nangis. Syawal itu nangis dia. Nah, jadi dia akan bertahan dalam kebaikan. Tapi yang aku tanya kayak gitu yang orang-orang tarikah ya. Nah, jadi Syawal itu menjadi tes pertama. Nah, semoga Allah jaga kita. Jaga jangan sampai Syawal itu, apalagi Syawal udah di kampung. Itu sudah ketemu semua orang, apalagi ketemu reunian, langsung itu. Reunian itu katanya menghalalkan segala cara, cipika-cipiki dimulai. Kadang orang pada nggak sadar kayak gitu-gitu. Waktu reunian itu katanya kita jangan lihat umur kita sekarang, ingatlah umur kita waktu dulu, karena kita belum balik, katanya gitu. Ada-ada aja emang anak-anak. Kan kita belum balik ke satu SMP Ustadz, jadi kan nggak dosa. Jadi ketemu reunian umur 50 tapi pakai VK umur 11. Kan ngadi-ngadi aja orang reunian itu. Nggak sedikit orang itu lepasan jadinya. Nah itu semua akan menunjukkan kita bisa istiqomah apa enggak. Karena orang istiqomah itu emang nggak diklaim. Kalaupun turun melandai, karena akan naik lagi. Ibarat kalau jalan pantura lah, nggak sampai jalan bukit tinggi gitu. Kalau bukit tinggi itu bukan orang istiqomah itu siksak gitu. Gitu. Mungkin demikian. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat praktikal kalau misalnya bisa kita terapkan di kita masing-masing. Dari banyak sekali pesan dari Ustaz Fauzi. Oke, ini hari terakhir kita buka kesempatan bertanya ke jamaah. Silakan. Betul semua kan? Jadi kasus punya. Soalnya lu pakai betul ya. Ustaz, kalau sabar itu kan sabar itu kan harus di awal. Ya, iya. Dan juga bahwa amal itu tergantung peluangnya. Kita di hari terakhir Ramadan ini, setelah dari Ustaz menyampaikan materinya kan, pasti kita semua perlu sabar. Kalau saya kurang. Itu tipsnya Pak Ustaz untuk agar di hari terakhir ini yang tinggal sehari ini bisa kita coba perbaiki. Jadi kalau ini agak praktikal ya, kalau memang tidak ada urusan yang super penting kayak apa gitu, memang jangan meninggalkan masjid sebenarnya. Jangan malah ke mall. Kan kalau sekarang kan sunnahnya ke mall kan. Iya kayak gitu. Serius. Terutama yang masih punya anak kecil. Astagfirullah. Jadi kita salahkan aja anak kecil kita ya, gitu. Supaya salah anak kecil. Gitu. Jadi kalau mau bisa diusahakan, sebenarnya jangan meninggalkan masjid atau minimal jangan meninggalkan rumah, supaya kita bisa masih istiqomah. Tapi kalau terpaksa jangan lama, cepat aja. Supaya kembali ke masjid lagi. Karena ini justru detik-detik kita berdoa. Bagi nanti ba'da asar ya. Nah ba'da asar itulah kalau doa kencengnya di situ. Karena kan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu melihatnya di ujungnya. Ujungnya kan tarasar. Asar sampai maghrib itu kan khawatimnya Ramadan. Jangan sampai ini hari khawatim kita malah kemana-mana jadi nggak jelas malah. Alhamdulillah udah nggak mungkin Lailatul Qadar kan, udahlah kita biasa gitu. Kan ini sudah siang, nggak mungkin Lailatul Qadar. Paling banter kan tadi malam Lailatul Qadarnya. Kita sudah siang, jadi bebas aja lah. Gitu. Kita kalau haus-haus juga paling kan besok udah nggak puasa, jadi nggak apa-apa. Ya terkadang itu, jadi memang setan itu pinter, saya perhatikan. Itu kalau aku detailin situasi batin omongan-omongan di otak yang hanya muncul di pergaulan sosial.
emang omongan setan sebenarnya. Cara ngeceknya gimana? Jadi kalau antum ingin tahu godaan setan itu bukan kontennya, ujungnya yang antum lihat. Karena setan itu piawai ngasih konten bagus. Tahu pendusta, tukang bohong itu kan bisa bener, konten bagus kan? Ujungnya apa? Kau ketipu. Sama, konten bagus itu tidak serta-merta datang dari orang baik. Karena yang paling lihat itu ujungnya. Kalau konten bagus ujungnya menguntungkanmu, berarti itu datang dari orang jujur. Itu datang dari istrimu. Mas, ini makanan enak betul. Dan insya Allah ini nggak ada kolesterolnya. Nah itu benar. Tapi kalau, Pak ini enak banget Pak, pokoknya. Nah itu tiba-tiba ketemu tinggi ya, berarti dia pedagang dia itu. Misalnya gitu. Paham ya? Jadi beberapa situasi yang di akhir Ramadan itu banyak konten baik. Silaturahim, sayang sama anak, gitu kan ya, sayang sama istri. Udah Ramadan nggak sayang sama istri, minta baju satu aja nggak dikasih, gitu. Kan itu konten baik baik-baiknya kan. Siapa yang orang ingin nggak sayang sama istri, sayang sama mertua? Ini kan juga kesempatan kita nyari bekal untuk pulang kampung. Kan pulang kampung harus ngecek mobil, itu 12 hari itu habis tuh. Ngecek mobil, pulang kampung gitu. Terus ngapain? Akhirnya malamnya kelelahan. Termasuk akhir-akhir. Ini akhir Ramadan kan paling menentukan kan. Gitu. Termasuk yang tadi malam. Tapi kan kita sudah longgar. Gitu ya. Sehingga akhirnya justru di ujung nggak dapet doa terbaiknya kita. Gitu. Apalagi kalau sudah ketemu situasi masukin beras ke ketupat, nah, udah lupa itu, lupa amal soleh, lupa dzikir, lupa ibadah itu sudah. Gitu Pak. Jadi tip yang paling bagus ada di sini. Kalau memang tidak ada darurat, kalaupun misalnya enggak, maksimalnya di rumah dengan tetap beribadah, tetap tilawah, tetap apa yang tilawah. Kalau mau dzikir ya tetap dzikir. Nanti pada asar fokus doalah yang tadi, doa pengampunan, doa diterima amal, doa sampai menjelang maghrib. Justru yang paling wallahu a'lam. Emang nanya itu kalau dipancing akhirnya. Kalau tadi nggak kepikir dia. Waalaikumsalam. Kan ada yang bilang kalau kita mau masuk ke Ramadan, kalau kita katanya suasana hati bahagia, nggak ada masalah, itu katanya tandanya imannya lagi bagus. Tapi cuma kalau misalnya sepanjang Ramadan tuh kayaknya baik-baik aja gitu. Pas di akhir kayaknya ada masalah. Tandanya apa itu? Masalahnya apa itu? Ya, ada yang mengganggu. Ada yang mengganggu. Apakah artinya Ramadannya gagal? Atau antisipasinya gimana? Iya. Jadi sebenarnya kondisi itu nggak menunjukkan apa-apa. Karena kan kita nggak pernah tahu keputusan Allah. Yang bisa dilihat itu zahirnya amal, atau kalau mau masuk ke ranah hati ya kita bisa seleksi sendiri. Selama kita taat dan kita berada di koridor roja dan khauf, harap dan cemas, berarti oke. Kalau ada situasi batin yang berbeda, nah gitu, ya itu bisa jadi yang paling dekat untuk dikatakan itu namanya ujian. Ada orang diuji beberapa hal sepanjang Ramadan. Sebagian Rasul kan diuji Ramadan awal malah langsung diuji pakai perang Badar. Itu kan baru Ramadan pertama. Kan situasinya jadi langsung naik kan. Nah, bisa saja ada situasi batin yang membuat entah urusan kantor, entah urusan keluarga, entah urusan dia sendiri jadi kurang semangat, atau mungkin kok jadi nggak semangat sekarang ya, bisa jadi itu semuanya bentuk ujian. Jadi harus dikembalikan ke track awalnya, beribadah dan seterusnya. Jadi penjelasannya paling banter itu. Apakah menunjukkan itu diterima dan tidak ditolak? Nggak menunjukkan apa-apa. Karena kita nggak pernah tahu keputusan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Cukup ya, Ustaz? Oh ada. Tapi mungkin tambahan ya. Cuman memang
Kalau situasinya itu agak decline ya, dan misalnya saya kan nggak tahu situasi seperti yang antum sebutkan, kok jadi males banget. Nah itu kalau menggunakan pandangan Ibnu Athaillah ini, tapi ini beliau kan teliti urusan hati itu. Kalau tampaknya kok kayak diametral gitu, itu bisa jadi bukan ujian, itu hukuman. Karena salah satu peringatan hukuman dari Allah kepada hamba mukmin yang baik itu adalah Allah cabut rasa nikmat ibadah. Mungkin kalau itu dimaksudkan bisa aja itu hukuman. Jadi misal awal kamu menikmati, terus karena satu dua hal kita keliru, Allah hukum langsung dicabut kenikmatannya. Itu gimana menyelesaikan? Taubat, nanti dihadirkan kembali itu kenikmatannya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Kalau kita di awal-awal sudah ada motif ya merasa koneksi, merasanya ya Ustaz, merasa bahwa kita punya koneksi yang kuat dengan Ramadan. Tapi ternyata kita di akhir tadi yang Ustaz katakan 1 Syawal, 2 Syawal langsung jeglek kita. Itu bagaimana Ustaz? Oh iya. Ininya kita mengevaluasinya bagaimana? Penjelasannya ya. Iya. Jadi itu ada banyak kemungkinan kalau itu terjadi. Kayaknya kita udah bagus Ramadan kok Syawal langsung jeglek ya. Itu pertama sebenarnya kita belum stabil aslinya. Itu kenanya tampak stabil. Karena ibu dokter namanya orang yang tampak sehat. Berarti ngeceknya agak kurang teliti itu. Berarti jangan-jangan masih anak koas tuh, belum dokter itu. Wong sehat, begitu keluar langsung drop. Lah, tadi gimana sih Dek? Udah dok. Anak koas ini tahun pertama itu pasti gitu. Ngeceknya kita belum stabil, jangan-jangan. Cuman tampak stabil. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi sebenarnya ada mindset yang keliru. Jadi ada perubahan sikap itu bisa jadi karena ada mindset yang keliru tentang Syawal dan Ramadan. Mindset keliru itu menyebabkan perubahan sikap drastis. Jadi kesehatan yang sudah didapatkan di rumah sakit itu bisa drastis karena salah. Saya berikan ilustrasi bagi orang yang diterapi tulang. Kan orang keluar dari rumah sakit waktu di terapi udah sehat itu kan bukan berarti kau boleh sembarangan. Ya Bapak udah sehat. Tapi kalau sehat tulang itu kan nggak boleh sembarangan kan. Dia butuh waktu 1 tahun. Kalau dia patah butuh waktu 6 bulan. Baru boleh beraktivitas yang berat. Terus baru, nah bisa jadi. Ada mindset yang keliru tentang Syawal. Syawal itu maknanya kebebasan dan kemerdekaan. Nah kalau kayak gitu emang akhirnya bukan dia nggak ingin istiqomah, tapi dia memiliki sikap tertentu bahwa Syawal itu adalah ada hari kemerdekaan nasional, gitu. Di mana kita merdeka dari ibadah dan dari yang lain. Gitu. Nah itu bisa jadi, makanya perlu diperbaiki. Gitu. Makanya dengan saya kemarin pas ngisi di salah satu kantor saya sih bersyukur ya dengan budaya yang berkembang di masyarakat kita banyak baiknya. Tapi di konteks tertentu itu juga tidak memiliki dukungan baik kepada keistiqomahan. Gitu. Contohnya kan kita itu punya budaya pulang kampung, waktu di kampung akhirnya ketemu teman, saudara, terus main. Itu situasinya kan tidak seperti yang seharusnya. Kan seharusnya itu kan, kalau kita bicara seharusnya ya, katakan kita steril dari budaya, katakan. Itu kan Syawal, di Syawal kita ini makan, nggak boleh itu. Kan sebenarnya silaturahim itu kan nggak ada konteksnya, itu kan budaya silaturahim itu. Karena silaturahim itu tidak ada konteks di Ramadan. Dan minta maaf kepada sesama itu juga nggak ada konteks di Ramadan. Karena minta maaf sama sesama itu sebenarnya adalah analisis terhadap persucian hati sehingga sekalian deh minta maaf sama orang gitu. Kalau aslinya minta maaf ke orang itu kan nggak nunggu Ramadan, aslinya kan sesaat langsung kan. Kalau kita mau balikin yang konsep yang benar ya. Minta maaf sama orang itu nggak nunggu Ramadan.
Tapi kalau kepada Allah, memang Ramadan itu ada urusannya itu. Cuma langsung dihubungkan. Karena sekaligus karena urusan sama kita ini sudah membaik, sekaligus dia urusan sama orang diselesaikan juga. Lahirlah konsep silaturahim. Akhirnya kosong-kosong gitu kan. Yang bahasa orang sini ngaturaken kelepatan, mohon maaf, zahir batin. Gitu kan konsep-konsep budaya yang punya dasar kan. Sehingga akhirnya bergeser. Yang awalnya kan Ramadan, terus puasa lagi kan. Puasa lagi kan berarti situasinya kan nggak bisa hiruk pikuk kan. Kan nggak bisa. Puasa lagi kemudian kita ketemu keluarga besar. Kan nggak bisa sebenarnya gitu. Tapi karena Ramadan itu amal ibadah, memuncak Idul Fitri, ini gembiranya orang sak dunia muslim, terus karena kita urban, maka kita akhirnya pulang kampung. Pas pulang kampung, pumpung, ayo kita reuni, kita ketemu keluarga, pertemuan keluarga, dan seterusnya. Sehingga akhirnya ya memang berubah drastis. Ya itu baik aja, cuman memang akhirnya cukup tidak support sebenarnya. Tapi ya itu budaya sudah. Budaya itu baik, tapi nggak support gitu istilahnya. Ngerti nggak kira-kira? Kayak orang selebrasi sebelum gol masuk kayak gitu. Kan malah menjadi ganggu pemainnya. Kira-kira kayak gitu. Jadi Bapak ini sudah menjadi di negara-negara yang nggak urban ada silaturahim tapi ya terbatas. Sehari 2 hari lah. Gitu. Tapi ya urban itu 7 minggu itu. Ketemu yang kakek semuanya. Wallahu a'lam. Jadi kemungkinan itu, Bu. Wallahu a'lam. Baik, Jazakallah kajian pada pagi hari ini untuk tetap menguatkan suasana kita saat malam itu doa. Bapak Ibu mari. Bu ditutup Pak Khairul ya, ada 2-3 yang nanya kemarin. Ada 2 yang nanya. Masih boleh, Ustaz? Terserah tuh. Satu-satu saja. Yang kuasa Pak Khairul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari konteksnya kita melakukan evaluasi ya Ustaz. Sebagai menjadi orang tua kan kayaknya kita melakukan ibadah termasuk di bulan Ramadan ini gak cuma konteks kita pribadi, tapi kita juga sebagai trainer kayaknya terhadap anak kita. Dan PR-nya kita kalau saya melihatnya harus istilahnya nggak bisa soleh sendiri gitu. Jadi harus lihat anak gitu kan. Nah, tapi di sisi lain kadang anak-anak juga berproses, sama kita juga lagi berproses gitu. Jadi kayak kita juga tertati-tati, menarik ya bisa nggak tertati-tati gitu ya. Nah bagaimana menyikapi ini, terus kadang sejauh mana kita mengajak anak gitu ya, bisa kadang antara kita mengajak, mendorong atau memaksa itu kan tipis ya Ustaz. Iya. Jadi sampai anak tuh kita ini menyukai, kita cari apa yang dia sukai, kemudian dia menjadi bersemangat, atau dia malah menjadi trauma karena kita paksa itu Ustaz. Koridornya kan kadang kita takutnya menjadi salah gitu. Betul. Kayak mau mendorong pada kebaikan malah membuat dia menjauh pada kebaikan langsung. Betul. Iya, ini tuh bagus tuh prinsip sebagaimana kita berproses, anak kita juga berproses. Maka mindset yang dimiliki sama orang tua yang sudah Allah izinkan taubat, jangan gunakan masa taubatmu sebagai basis untuk mentaubatkan anakmu. Itu nanti nggak ketemu umurnya. Jadi kalau kita perlakukan berapa level ibadah anak kita, ya di umurnya, jangan di umurmu. Gitu. Oke ya, itu pertama yang harus dipahami. Sehingga kalau misalnya anak, aku nggak mau itikaf, ya nggak apa-apa. Aku itikaf, tapi aku bawa bantal kasur, ya nggak apa-apa, silakan. Aku mau main game, ya nggak apa-apa. Gitu. Ini sudah dapat itikafnya kan. Gitu. Emang anak ya, gitu. Nah ini bab masalah sampai koridor mana, itu orang tua masing-masing punya koridornya. Kan nggak ada. Berapa anakku nih kira-kira mampunya di mana? Aku baca Quran sehalaman aja. Ya udah bagus. Aku cuma 2 baris, ya udah nggak apa-apa. Besok 3 baris ya, kan bapak bisa ngasih. Gitu.
Insya Allah kalau kita pendekatannya kasih sayang penuh cinta, tidak ada satupun kebencian ke anak, kita pasti katanya pendekatannya menarik. Makanya milikilah cinta yang tumpah ruah. Ini omongan saya itu. Jangan pernah punya kebencian. Kalau kita belajar ilmu tazkiyatun nafas, pasti paham kalimat ini. Belajar dari nama Allah Al-Wadud. Al-Wadud itu maknanya Allah Maha mencintai. Allah mencintai hambanya. Maka jangan penuh membenci. Termasuk ke anak kita yang mungkin kurang baik, jangan pernah membenci. Termasuk kepada pasanganmu yang bisa jadi kurang saleh, jangan membenci. Berikan cintamu yang tumpah ruah. Tuhanmu mencintai ciptaannya. Makanya orang kafir dikasih kesempatan untuk taubat. Maka cintailah mereka kondisinya apa. Gitu. Nah setelah itu pasti kamu akan lewat. Ayo gitu. Kan enggak. Jangan pernah marah. Karena kalau kau marah, jangan-jangan kau sedang membesarkan namamu, bukan membesarkan nama Tuhan. Sehingga begitu kau nggak dituruti, kau marah. Oh berarti kau ingin dituruti. Enggak apa-apa. Bangunkan sahur itu kan seni tersendiri kan. Butuh 7 nyawa untuk bangun sahur. Kalau tinggal 5 menit baru sahur. Ya gak apa-apa, itu cerita sahur di mana-mana. Karena kita dulu juga kayak gitu. Bapak kita bercerita, dulu kamu sahur, gini. Itulah kita. Kapan sahurnya semangat? Kalau dia jadi ibu-ibu yang tukang masak, baru semangat dia. Sebelum jadi ibu, nggak akan semangat. Jadi satu-satunya yang semangat sahur adalah ibu aja. Karena dia yang masak. Bapaknya aja masih setengah semangat. Jadi memang, nah kita kan nanti bisa punya order bu. Berarti wajibnya udah belum? Nah gitu. Oh, wajibnya, sunnahnya udah. Ya udah segitu. Nanti kita bisa tawari. Mau naik enggak? Gitu kalau halnya kayak gitu. Menggunakan tahapan. Dan bahasanya tawaran. Gitu. Mau itikaf enggak? Enggak, enak loh. Enggak, ya udah. Ntar kalau berubah kasih tahu Umi ya. Gitu. Kalau berubah pandangan. Insya Allah kalau begitu bu, itu anak nyaman. Dan kalau semua komunikasi indah dan cinta itu disertai dengan keteladanan, jadi yang menarik ini keteladanan. Jadi bahkan beberapa ulama itu nggak ngomong sama anaknya biarin aja. Karena anaknya akan terinfluensi oleh keteladanan. Gitu. Itu yang dengan menggunakan, kalau bahasa orang namanya aura ya. Aura itu kan ilmiah nggak ini. Tapi jadi cahaya iman ini biarkan menyebar di rumah itu. Nanti lama-lama malu sendiri. Malu sama Umi. Gitu. Umi baca Quran seharian, lo main game seharian. Dan Umi itu baik loh, nggak pernah marah-marah. Gitu. Karena di anak remaja ini ada satu bab. Anaknya orang-orang soleh itu katanya semakin banyak nggak soleh. Karena bapaknya sering maksa. Jadi nanti dia kalau di sekolah nanti ngaco, di rumah bener. Makanya lebih baik kan anak yang bapaknya biasa. Katanya lebih baik. Kalau bapaknya itu agamis, anaknya pasti nakal, gitu. Kenapa coba? Karena dia terlalu diketatin sama bapaknya. Makanya bagusnya biarin aja. Biarin dia merasakan kelonggaran jadi remaja, kelonggaran jadi anak-anak. Ini ngetin, nggak remaja terus loh. Emang lu bisa remaja mulu. Kata-kata kecil gitu terkadang bisa. Begitu nanti dia kesentuh, karena ibunya misalnya doanya kayak ya Allah, semoga anakku yang gak bangun Allah bangunkan. Ketika doanya tersentak dapat hidayah, bisa jadi. Kayak orang gembala kambing lah bu. Kambing itu dikencengin semakin ngaco kan. Jadi kira-kira gini. Kalau sebelahin makin kacau. Kita kenceng ke anak, kabur dia, apalagi anak sekarang. Ke masjid tapi tiba-tiba langsung kabur. Kemana? Ya udah, dipaksa awalnya. Wallahu a'lam. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan Ustaz sampaikan bahwa tidak ada jaminan amalan kita diterima ya Ustaz ya. Nah. Kira-kira nih Ustaz ya, Allah ngasih nggak sih tanda kalau amalan kita diterima gitu kan? Terus kita bisa nggak sih maksa gitu? Saya mendapat ilmu dari Ustaz, ternyata ada di buku gini, kita maksa gitu loh. Itu artinya maksa atau emang tanda itu diterima atau gimana gitu Ustaz ya? Terus yang kedua, dua aja Ustaz ya.
kan tadi ada 3 hal yang kita lakukan pasca Ramadan ini. Yang ketiga kan program pasca Ramadan misalnya. Nah itu kayaknya belum bisa deh. Oh ya, bukan, tip untuk istiqomah yang ketiga itu. Oh, Bukan. Oh, iya. Oke. Nanti kalau nanti ditambahin. Yang pertama mengenai maksa, sebenarnya nggak ada tanda apapun diterima sebagai tanda ya, tanda yang dalam arti hubungan positif ya. Kalau ada ini pasti ini. Gitu. Tapi kalau semacam tanda harapan namanya. Kalau tanda harapan tuh kalau ini ada harapan lah. Tapi ya posisinya harapan, bukan yang hubungan positif itu. Maksudnya kan berarti selalu tanda harapan. Tanda harapan itu di perubahan situasi batin. Antum bahagia nggak dengan kebaikan yang sudah antum kerjakan? Kan ada orang menyesali perbuatan baik. Ada orang yang alhamdulillah bisa baik. Itu tanda baik. Kalau kita mulai merasa bahagia dengan kebaikan. Yang kedua, ada nggak perubahan kebaikan pasca Ramadan? Semakin baik, semakin takwa, ya berarti itu tanda baik. Nah, termasuk nomor 3 itu ketenangan sebenarnya. Karena orang benar itu Allah kasih hadiah ketenangan. Inna sidqa tuma'nina wal kadhiba riba. Benar, jujur itu tenang. Artinya kalau orang itu dalam keadaan benar, itu tenang, gak sahabat. Tapi kalau orang munafik, pasti goyah kan, gak pernah tenang. Jadi kalau memang ada ketenangan, ya tanda amannya mungkin bergerak sekarang. Tapi lagi-lagi itu hanya tanda ya, bukan terus selalu. Kita nggak, tetap aja itu hanya Allah yang menentukan. Even para ulama takut juga. Umar bin Khattab takutnya tak terkira. Umar bin Khattab takutnya tak terkira. Siapa lagi sahabat-sahabat besar yang juga nangis di ujung hayatnya. Sa'ad bin Ubadah itu juga nangis di ujung hayatnya. Semuanya karena bab begitu. Yang kedua mengenai programnya tadi belum dibahas. Tadi kan memang poin ketiga itu adalah gimana bisa istiqomah. Tapi beberapa program yang bisa antum jalankan. Ya, kalau bicara idealnya, ya kita bawa program Ramadan ini ke program pasca Ramadan. Kalau kita bicara idealnya, ya ada yang 9 itu. Tapi kalau tidak bisa seideal itu, jangan kurang dari 3. Yakni yang pintu kebaikan itulah. Kenapa kok ngejar 3? Karena pintu kebaikan. Jadi kita memegangi pintu supaya kebaikannya kebuka. Tapi kalau nggak punya pintu kan berarti gebyok tok, tahu kan gebyok ya. Jadi nggak ada yang masuk. Pintunya kan 3, saum, qiyam, sama sedekah. Itu aja dipertahankan. Oh itu sudah bagus, tak terkira. Nah kalau saum kan memang ada ritmenya. Kalau qiyam kan bisa setiap hari. Kalau nggak setiap hari berapa? Ya jangan terlalu jauh ritmenya. Nah, itu istiqomah itu bisa pakai ritme. Tapi untuk qiyamul supaya bisa istiqomah, itu antum bisa ikuti tarawih. Tarawih qiyamul kan ba'da isya langsung. Nah, udah ba'da isya langsung aja tarawih antum. Itu boleh. Ba'da isya langsung qiyamul. Kan nggak wajib tidur. Kan? Itu juga akan memungkinkan kita bisa istiqomah. Toh kalau Ramadan kan juga setengah jam. Itu kan kalau sholat qiyamul sendiri nggak lama kan sebenarnya. Toh bisa, kalau nggak bisa 11 ya bisa 5, bisa 7, bahkan bisa tinggal 3 gitu. Itu aja udah menjaga namanya istiqamah di minimal 3. Jadi antum ba'da isya langsung witir. Boleh nggak? Boleh. Atau ditambah 2 qiyamul lail witir berarti 5. Sama ba'da isya kan jadi 7. Itu cuma seberapa jam. Belum sampai nasinya basi itu belum. Tapi kan lagi diundang makan, belum basi, belum. Allahu a'lam. Bapak Ibu mari sama-sama kita mohon kepada Allah. Semoga Allah kabulkannya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbuuna shighara. Allahumma ati nufusana taqwa
Ya Rahman ya Rahim irhamna ya Ghafar ya Ghafar ya Tawwab ighfir lana wa tub alaina Allahumma ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta ilaika nastaghis athina shurna kulla wa la takilna ila anfusina tarfat ain Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sa'ir a'malina taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Tawwabur Rahim ighfir lana ma qaddamna wa akharna wa sa'alna wa kabira dunubina wa sagira dunubina Allahumma ighfir lana jami'a dunubina ighfir lana fi majlisina hadhihi ajma'in ighfir lana fi majlisina hadhihi ajma'in Allahumma ighfir lana fi majlisina hadha ajma'in wa la takhudna min hadha illa bi dhanbin maghfur Allahumma sallallahu Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna min al-khasirin rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak pada jemaah sekalian yang masih terus mengikuti yang akhir.